الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dimuliakan Allah, judulnya lumayan serem, begitu kata beberapa penanya di situs warnaislam.com, karena status Yahoo Messenger saya tulis ceramah di Klub DKI _2, benarkah pemeluk mazhab Syafi'i ahli bid'ah. Jadi para pembaca yang sering berkomunikasi dengan saya lewat Yahoo Messenger sudah mengirimkan beberapa komentar. Benarkah pemeluk mazhab Syafi'i ahli bid'ah? Memang kita kadang-kadang, hanya kadang-kadang, tidak selalu, mendengar ungkapan-ungkapan seperti ini, yaitu mazhab Syafi'i dikatakan sebagai mazhab yang banyak bid'ahnya. Misalnya karena sering melakukan aktivitas yang menurut sebagian kalangan tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Misalnya kalau sholat subuh pakai kunut, menurut kalangan tertentu kunut itu bid'ah. Atau misalnya kalau sholat tarawih 23 rakaat, menurut sebagian kalangan 23 rakaat itu bukan sunnah Nabi. Atau ada juga yang menuduhkan atau menyebutkan bahwa karena sering melakukan aktivitas yang tidak dicontohkan Nabi, misalnya melakukan zikir berjamaah, zikir atau tahlil atau macam-macam lah, ada baca barzanji, baca apalagi itu rawi ya, baca ratibah menjelang orang pergi haji dan seterusnya. Memang di beberapa daerah banyak kalangan yang katakanlah sering melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin dianggap tidak sesuai dengan sunnah. Nah, tinggal masalahnya kita perlu melihat apakah perbuatan itu memang semata-mata bertentangan dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan sunnah Nabi, bertentangan dengan akidah, ataukah sebenarnya masalah itu memang wilayah khilafiyah di antara para ulama. Jadi kita perlu sedikit lebih cerdas. Maksudnya tidak main tuduh, tidak asal bilang bahwa oh kalau begitu berarti bid'ah. Kenapa? Karena sesungguhnya mustalah atau istilah bid'ah itu sendiri punya dimensi yang cukup beragam. Ada bid'ah menurut pandangan para ahli hadis. Ternyata nanti bid'ah menurut ahli hadis belum tentu sama pengertiannya dengan bid'ah menurut para ahli fikih, ahli usul fikih. Sebagaimana juga tidak sama istilah sunnah di kalangan para ahli hadis dengan ahli fikih. Ahli fikih misalnya menyebut sunnah itu artinya adalah setiap pekerjaan yang kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa, kan begitu. Tapi menurut ahli hadis, sunnah bukan begitu pengertiannya. Sunnah itu adalah kullu ma udhifa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw khuluqin. Sunnah itu adalah segala sesuatu yang disandarkan, dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perbuatan, perkataan, atau takrir. Takrir itu sikap diamnya Nabi. Jadi misalnya Nabi pakai baju warna hijau, itu sunnah. Maksudnya itu perbuatan Nabi menurut ahli hadis. Tapi belum tentu hukumnya pakai baju warna hijau sunnah menurut ahli fikih.
Karena itu dua mustalahat yang berbeda, datang dari dua disiplin ilmu yang berbeda. Maka ketika Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang sahih bahwa kullu bid'atin dhalalah, ini juga perlu kita lihat mustalahatnya ini, kira-kira Rasulullah lagi bermaksud bicara tentang apa? Apakah Rasulullah bicara tentang bid'ah dalam arti secara keseluruhan, ataukah bicara tentang bid'ah dalam perspektif akidah? Tapi kalau kita lihat sebenarnya kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, semua yang bid'ah itu sesat dan semua yang sesat itu di neraka. Kelihatannya ini bukan masalah sepele, bukan urusan pakai peci apa tidak. Masa gara-gara pakai peci orang masuk neraka? Bukan urusan kalau habis sholat kemudian salaman. Kan ada nih, kita habis sholat kan salaman, salaman kanan, salaman kiri. Itu menurut sebagian kalangan bid'ah. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah melakukan. Oke, itu bid'ah karena Nabi nggak pernah melakukan. Tapi apakah gara-gara salaman setelah sholat lantas orang jadi masuk neraka? Kayaknya gampang banget, ya kan? Seolah-olah neraka itu punya bapak moyangnya. Jadi langsung orang dituduh ahlun nar, ahli neraka, gara-gara salaman. Padahal kalau kita pikir secara ilmu fikih, sholat itu kan ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Salamnya sudah selesai, jadi sholatnya sudah selesai. Kalau sholatnya sudah selesai, ibadah ritualnya kan sudah selesai, ya kan? Kalau bapak sudah selesai sholat, mau berdiri, mau jalan, mau lari, boleh apa enggak? Boleh. Mau push up